Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah wa ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana, pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah yang mana Allah telah memberikan kepada kita semua ribuan nikmat yang banyak kepada kita. Salah satu di antaranya adalah Allah mengizinkan kita, menakdirkan kita untuk senantiasa bisa sampai kepada bulan Ramadan dan bisa menjalankan rutinitas ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lupa juga kepada keluarganya, pada para sahabatnya, pada para kerabatnya, atba'ut tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana, ketika kita ditanya apakah kita memiliki keinginan, apakah kita menginginkan sesuatu, pasti jawabannya adalah iya. Tapi keinginan seseorang itu beda-beda, tapi tujuan akhirnya sama. Semua orang ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana, berkaitan dengan tadi bahwa kita ingin mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus dilalui dengan proses yang tidak mudah. Ada beberapa proses ketika kita ingin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mendapatkan kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita haruslah melakukan hal-hal yang menjadikan sebab wasilah, menjadikan perantara terhadap tujuan kita. Tujuan kita untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana cara yang pertama? Anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana, cara yang bisa kita tempuh ketika kita ingin mendapatkan kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak adalah yang pertama, kita diharuskan untuk mempunyai sikap tawadu. Apa itu tawadu? Di materi kelas 3 ada yang namanya pembahasan tentang tawadu. Tawadu itu dapat diartikan sebagai perasaan kita untuk merasa hina, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ada daya, kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya upaya, melainkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa hina, kita merasa lemah di hadapan Allah. Nah, ketika kita bisa memposisikan diri kita sebagai seseorang yang bertawadu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kedudukan kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di tempat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi usahakan dalam diri kita tidak ada sifat sombong gitu, karena sifat sombong itu murni hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat ke dalam diri kita pribadi gitu, apa yang mestinya kita sombongkan di diri ini gitu.
apa yang mesti kita banggakan sehingga kita bisa sombong terhadap makhluk lain, bahkan kita sombong terhadap Tuhan kita sendiri gitu, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ketika kita ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka hati kita, perasaan kita, diri kita latih supaya bisa mempunyai sifat tawadu. Wabil khusus selama kita di bulan Ramadan, kita usahakan, kita maksimalkan kesempatan yang Allah berikan ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bisa menjadikan pribadi yang tawadu gitu, merasa hina di hadapan Allah, merasa tidak punya kekuatan, merasa tidak punya daya upaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita oleh Allah dibisakan sesuatu itu murni karena kudrat dan iradatnya Allah. Kita tidak memiliki kekuatan apapun melainkan dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka cobalah untuk merasa diri kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana. Kemudian, ketika kita ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua, amaliyah yang bisa kita lakukan adalah dengan cara kita bisa memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus berkaitan dengan waktu. Karena waktu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin bisa dibeli. Waktu adalah sesuatu hal yang mungkin sangat sulit untuk kita ulang. Bahkan ada keterangan yang menjelaskan gitu ya, bahwa kita harus memanfaatkan 5 waktu sebelum datang 5 waktu. Gitu. Di antaranya adalah waktu ketika kita sehat, manfaatkan sebelum datangnya waktu kita sakit. Gitu ya. Makanya ketika kita ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, yang kedua amaliyah atau caranya adalah kita bisa memanfaatkan waktu, memanfaatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala, fasilitas nyawa ini, fasilitas waktu ini untuk berbuat hal yang Allah ridhoi, berbuat hal yang Allah perintahkan, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala apa yang dilarangnya. Memanfaatkan waktu tersebut. Contoh kecilnya, kita sekarang disampaikan kepada bulan Ramadan, ini tidak lain dan tidak bukan adalah atas kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala, atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang sehingga ini jadikan momentum, jadikan kesempatan kita untuk bisa memanfaatkan waktu tersebut. Ada, kalau misalkan kita bandingkan dengan tetangga kita, dengan orang lain, banyak sekali orang yang oleh Allah sebelum datang bulan Ramadan Allah angkat nyawanya, Allah cabut nyawanya. Banyak yang sebelum Ramadan Allah wafatkan. Nah, tapi berbanding terbalik dengan kita, ketika bulan Ramadan datang, Allah masih memberi kita kesempatan, Allah masih memberi kita waktu untuk senantiasa bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, yang sehingga bisa meningkatkan kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya manfaatkan waktu. Jangan ada kata nanti aja, masih muda, nanti aja, nanti juga masih ada waktu. Waktu mungkin masih akan tetap bergulir, tapi kita tidak ada jaminan bahwa nyawa kita bisa sampai kepada waktu tersebut. Makanya di antara 5 waktu yang diwanti-wanti, yang istilahnya ditekankan gitu ya, manfaatkan waktu mudamu ketika masih muda sebelum datangnya waktu tua. Waktu muda kalian bisa berangkat ke masjid, waktu muda kalian bisa membaca Al-Quran. Manfaatkan hal tersebut, karena ketika sudah tua, ketika nikmat pendengaran kita oleh Allah perlahan dikurangi, nikmat penglihatan kita oleh Allah dikurangi, nikmat anggota badan tubuh kita perlahan Allah kurangi, maka
di saat tersebutlah, di saat itulah kita akan merasa istilahnya menyesal karena tidak bisa memanfaatkan waktu kita ketika kita masih muda, ataupun tidak bisa memanfaatkan waktu ketika kita masih sehat. Kita diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa menjalankan ibadah puasa ini, maka jadikan modal, jadikan kesempatan kita untuk memperbaiki kualitas ibadah kita yang sehingga insya Allah mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana, ada satu pepatah yang mengatakan bahwa al waktu kasaif, waktu itu bagaikan pedang, sangat tajam gitu ya. Kita tidak bisa mengulangi apa yang telah kita lewati. Nah, makanya apa yang ada di depan kita lewati, kita jalankan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih ditingkatkan, dan juga amalia-amalia wabil khusus di bulan Ramadan kita tingkatkan supaya kita bisa sampai kepada cita-cita kita untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana, kemudian yang ketiga, cara atau amalia yang harus kita lakukan ketika kita ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah kita dengan istiqomah dalam berdoa. Istiqomah itu jadi konsisten. Ketika kita konsisten terhadap doa kita, jangan ada perasaan bahwa Allah tidak mendengarkan doa-doa kita. Jangan ada prasangka bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Allah kabulkan doa kita itu dalam berbagai bentuk, dalam berbagai hal. Boleh jadi kita meminta agar kita dibanyakin harta, tapi Allah ganti banyaknya harta dengan kesehatan. Boleh jadi kita meminta sesuatu, kita meminta A, tapi Allah memberikan B. Nah, apapun yang Allah berikan, itu merupakan salah satu bentuk daripada ijabah doa kita. Makanya kita dituntut untuk senantiasa beristiqomah, konsisten dalam berdoa, munajat kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita dibandingkan dengan kota Mekah, Indonesia ini adalah suatu wilayah yang cuman adanya sa'atul ijabah. Tidak ada yang namanya makom ijabah. Sa'atul ijabah itu apa? Waktu di mana doa kita itu dekat dengan ijabahnya Allah, dekat dengan qabulnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita manfaatkan, kita istiqomahkan dalam berdoa, karena Allah lebih tahu kapan doa kita terwujud. Allah lebih tahu, sedangkan kita mah hanya prasangka saja. Kita inginkannya sekarang, tapi menurut Allah mungkin sekarang belum yang terbaik. Insya Allah di depan kamu lebih siap, maka insya Allah akan dikabulkan. Makanya kita istiqomahkan dalam berdoa. Jangan hanya karena kita berdoa seminggu belum ada jawaban dari Allah, kita langsung nyerah. Jangan, gitu ya. Kemudian yang keempat, amaliah yang harus kita lakukan ketika kita ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ma'rifat kepada Allah. Sebagaimana yang ada di dalam syairan, yang pertama kali wajib terhadap manusia adalah ma'rifat kepada Allah. Mengetahui atau kenal dengan Allah, istilahnya gitu. Bagaimana kita bisa kenal dengan Allah sementara perintahnya tidak pernah kita lakukan. Makanya kita selama bulan Ramadan kita dituntut untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Mudah-mudahan di luar daripada bulan Ramadan kita bisa lebih terbiasa dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan. Makanya kita harus istilahnya harus kenal dengan yang menciptakan kita, ya. Kemudian yang terakhir,
amalia atau cara supaya kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sudah mengerahkan segala apa yang kita mampu, di saat kita sudah melakukan apa yang disebut dengan ikhtiar, sudah maksimal, maka kita seperti poin yang tadi, tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan upaya kecuali atas pertolongan Allah, maka kita kembalikan lagi kepada Allah. Apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah takdirkan untuk kita, maka kita pasrah terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Di sini nilai tawakal kita diperlukan gitu ya, supaya kita menjadikan hamba yang memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana, mungkin itu berkaitan dengan cara-cara supaya kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita dituntut, kita dilatih selama bulan puasa ini untuk senantiasa menjadi orang yang memiliki sifat tawadu, orang yang memiliki sifat rendah hati. Tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasa diri hina, merasa diri tidak punya daya kekuatan apapun. Kemudian yang kedua, kita dituntut untuk senantiasa bisa memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan, yakni waktu yang Allah anugerahkan kepada kita, maksimalkan, manfaatkan, dan mudah-mudahan bisa menjadikan wasilah sebab kita sampai kepada tujuan kita, kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga, kita diperintahkan untuk istiqomah dalam berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kita diharuskan untuk makrifat kepada Allah, lebih kenal, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kita tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal hingga akhir bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan juga umumnya untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita bisa sampai kepada kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga melalui Ramadan ini menjadikan Ramadan yang terbaik, puasa yang terbaik, sehingga bisa tercapai dan juga terkabul apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.